Bapa, dalam nama Yesus, pengurapan terjadi atas setiap kami yang hadir pada malam hari Tuhan. Tapi Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang dalam perjalanan Tuhan sertai jaga lindungi sampai tibakan Tuhan tempat ini dengan sukacita bersama-sama dengan kami memuji dan menyembah Kau Tuhan. Bapa, ibadah milik-Mu Tuhan, urapi setiap hamba-Mu yang Kau berikan tugas pelayanan di tempat ini Tuhan, baik sebagai worship leader, singer maupun pemain musik, lebih hamba-Mu ya Tuhan, yang Kau urapi untuk menyampaikan firman-Mu, menyampaikan isi hati-Mu yang memberikan kekuatan bagi setiap kami, memberikan pembaharuan hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Beracara Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Mari kita semua siap memuji menyembah Tuhan, terlebih kita mendengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Sama-sama kita boleh berkata amin. Berikan sorak-sorai Tuhan Yesus. Haleluya. Selamat sore, selamat pagi di dalam kasih Tuhan Yesus. Hujan ini tidak menghalangi kita untuk selalu beribadah kepada Tuhan ya. Karena kita percaya bahwa anak-anak Tuhan yang sudah dipilih pasti akan taat dan setia kepada Tuhan. Mari kita mulai ibadah kita pujikan. Mengharap
merindu akan kasih. Anak merindu akan firman-Mu, karena firman-Mu yang bisa menguatkan iman kami Tuhan, untuk kami selalu dekat kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan kepada akhirnya, dan kami serahkan sistem maupun singer WA Tuhan. Kiranya Tuhan mengurangi kami sehingga kami bisa menampilkan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan ibadah ini dari awal pertengahan kepada akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Masih ada sukacita? Selamat datang buat Bapak Pendeta bersama rombongannya. Kiranya Tuhan selalu memberkati di dalam pelayanan. Kita bunyikan hari ini, kita merasa bahagia. memisahkan kita terkecuali Tuhan Yesus Kristus. Kita sambung nyanyi Glory. Glory,
silakan. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Kan bisa dari Bapak Dwi. Semua karena anugerah Tuhan. Amin. Perkenalkan, nama saya Citra. Saya istri dari Pak Debisu. Apa ya yang mau disaksikan? Banyak yang mau disaksikan sebenarnya tentang kebaikan Tuhan. Kalau boleh saya cerita, saya lahir dari keluarga Muslim. Bapak saya orang Bali, ibu saya orang Banyuwangi, dan saya lahir dari Muslim. Ya, tadi bapak beragama Hindu, kemudian memilih percaya dengan apa yang dianut sekarang. Walaupun tadinya sempat belajar Alkitab, sempat penginjilan waktu di tim karena bapak saya Brimob, jadi sempat menginjili di daerah Timur, walaupun akhirnya meninggalkan Tuhan Yesus. Tapi saya percaya Tuhan sudah menyelamatkan, Tuhan sudah pilih, Tuhan juga pasti akan membawa bapak saya kembali. Dan saya bersyukur waktu menikah dengan Pak Dedi, bapak lebih lebih dekat gitu sama suami saya. Saya bersyukur karena apa yang disampaikan suami saya itu ternyata benar-benar didengar Bapak Ibu. Yang tadinya mungkin dari saya rindu gitu ya Bapak saya kembali gitu ke Tuhan Yesus. Tapi dari saya mungkin apa yang saya sampaikan selama ini belum bisa membawa Bapak untuk kembali. Tapi saya bersyukur lewat suami yang akhir-akhir ini walaupun namanya sakit tua ya, sudah sembuh jadi sakit-sakitan, tapi saya bersyukur walaupun di tengah sakitnya, walaupun di saat masa tuanya, hari-hari ini Bapak sering bilang walaupun dengan cara yang di sebelah walaupun dengan gerakan yang di sebelah, tapi Bapak berdoanya diakhiri dengan percaya ke Tuhan Yesus. Itu semua bukan hebat kuat saya, bukan hebat suami saya, tapi itu Roh Kudus yang sudah gerakan hati Bapak saya. Tadinya saya waktu percaya Tuhan Yesus juga gak gampang. Saya percaya Tuhan Yesus itu SMA kelas 2 kalau nggak salah. Tapi waktu saya sembunyi-sembunyi ke gereja, orang tua saya tahu, saya dikurung. Saya nggak boleh sekolah berbulan-bulan. Saya dikurung, saya nggak diajak ngomong kalau belum serumah. Gimana rasanya ya, serumah nggak diajak ngomong, nggak boleh keluar gitu. Tapi kalau saat ini di akhir masa tuanya gitu ya, di saat-saat terakhir mungkin Tuhan boleh izinkan Bapak saya masih sehat, masih boleh mengaku dengan hatinya walaupun dengan caranya mungkin yang berbeda, tapi saya percaya Bapak boleh diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Bapak bisa kembali dengan waktu Tuhan. Bapak boleh mengaku dengan mulut dan hatinya, tetap mengaku bahwa Tuhan Yesus itu adalah satu-satunya juru selamat buat Bapak saya. Hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kesaksian yang begitu indah ya, karena kita selalu percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat dan penolong kita. Mari kita persiapkan untuk kita mendengarkan di dalam sabda firman Tuhan. Kita pujikan dan kita bagi berdiri. Kita berikan sujud di atas.
deras Tuhan tengah-tengah kami. Kami masih punya kesempatan berkumpul di tempat ini. Kami tahu Tuhan, ini bukan hebat kami, bukan kuat, bukan gagah kami, bukan apa yang mampu kami lakukan. Tapi karena kami tahu Engkau terlebih dahulu mengasihi setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kesempatan ini masih ada di tengah-tengah banyak saudara kami yang masih harus sembunyi-sembunyi untuk beribadah Tuhan.
Hari ini kami boleh mengangkat pujian dengan lantang, kami masih boleh mendengarkan setiap sabda-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih. Kami tahu Engkau mengasihi kami lebih. Kami nggak mau sia-siakan kesempatan ini Tuhan. Dengan Roh-Mu yang kudus yang terus ajar kami, agar kami terus jadi anak-anak yang setia, anak-anak yang mau sampai akhir hayat kami melangkah di atas kebenaran. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Kau berkati gereja ini Tuhan. Kau berkati Bapak Ibu Gembala yang sudah Kau sediakan di tempat ini. Setiap anak-anak-Mu yang melayani, terlebih setiap jemaat-Mu Tuhan. Karena tempat ini menjadi jiwa demi jiwa diselamatkan. Kau tambah-tambahkan jiwa demi jiwa di tempat ini Tuhan. Dan Kau yang bawa setiap bagian dari gereja ini boleh bertumbuh, boleh berkembang seturut dengan kehendak Tuhan. Kami rindu dengar sabda-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu yang penuh kekurangan ini Tuhan. Hamba serahkan hidup ini, hati ini, pikiran ini, mulut, lidah, bibir ini Tuhan. Ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pakai hamba-Mu Tuhan, bukan hamba di balik kuasa-Mu. Jangan biarkan hamba-Mu ini mencuri sedikit pun kemuliaan-Mu Tuhan. Adalah setiap hormat, setiap puji, setiap kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk firman-Mu. Mari setiap kita yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama saya katakan amin, 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 amin. Terima kasih. Sebelum duduk, boleh apresiasinya buat teman-teman yang sudah melayani. Terima kasih semuanya. Saya tahu perjuangannya nggak mudah. Apapun yang ada, kita sama-sama belajar. Teman-teman yang mendengarkan, di gereja manapun pasti ada kurang, ada lebihnya. Ya, kita juga kalau misalnya tiba-tiba, ayo maju pimpin undian, wah gemeteran kaki kayaknya ya. Jadi apa yang sudah Tuhan izinkan ada di hadapan kita sama-sama syukuri. Itu yang terbaik yang sudah Tuhan izinkan ada. Hari ini saya rindu untuk kita sama-sama belajar satu hal. Tapi sebelumnya saya izin memperkenalkan diri dulu. Selamat sore menjelang malam Bapak Ibu Saudara. Perkenalkan, nama saya Dedi Zu. Saya mohon maaf ya, suaranya agak saya lahir besar di Kota Medan Bapak Ibu Saudara. Tapi saya 17 tahun saya tinggal di Kota Bandung. Di Surabaya ini baru tahun yang ke-7, tahun ke-7. Ya, jadi kalau logat Medannya nggak ada, Surabaya belum ada, dimaklumi aja campur-campur. Anggap aja lagi makan ketoprak gitu ya. Saya juga bukan hamba Tuhan yang lahir dari keluaran, karena saya melayani dulu baru saya bersekolah. Ya. Saya membantu kejadian. Saya melayani baru, ini juga masuk tahun ke-8 saya melayani baru sekali. Hidup saya hancur berantakan Bapak Ibu Saudara dulu. Saya rajin, saya rutin ditangkap polisi. Saya keluar masuk akuarium, tapi bukan akuariumnya doli ya. Akuariumnya penyidik. Saya rutin. Saya 19 tahun lebih hidup sebagai pemakai dan bandar narkoba. Selama perjalanan di tengah-tengah itu dengan sangat terpaksa ada 3 nyawa yang harus hilang di tangan saya. Tapi saya bersyukur penjara ternyata tidak seperti cerita orang-orang. Saat anak-anak Tuhan mau hidup dengan setia, mau belajar, mau sungguh-sungguh datang ke Tuhan, penjara bukan lagi penjara, tapi itu anugerah buat saya. Saya masuk penjara itu usia 33 tahun. Kalau ditanya waktu dulu saya mulai mengenali sesuatu itu mungkin anak kecil umur berapa ya? Umur 4 mungkin ya, mulai ingat, mulai tahu sesuatu. Sampai saya hidup hari ini, tahun ini saya usia 42 tahun. Tahun ini usia saya 42 tahun. Selama 38 tahun ini berarti saya kenal sesuatu. Kalau ditanya anugerah
atau kasih karunia yang paling besar yang pernah saya nikmati itu ya pada saat saya ada di dalam penjara. Karena disitulah Tuhan membalikkan segala sesuatu, disitulah saya mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, disitulah saya tahu pribadi Tuhan itu secara pribadi, disitulah Tuhan mengajarkan saya satu demi satu hal yang tadinya saya pikir saya ngerti. Akhirnya hidup saya berantakan, ternyata saya nggak ngerti apa-apa. Tuhan ajarkan satu persatu, saya bersyukur, bahkan keinginan itu sendiri pun datangnya dari Tuhan. Nggak mungkin orang yang jualan narkoba 20 tahun tiba-tiba pengen hidup jadi apa ya, jadi anak Tuhan yang hidup benar, jadi orang yang memberitakan firman Tuhan. Nggak mungkin. Secara dunia kalau kata Paulus itu dianggap kerugian secara dunia, tapi hari ini di hadapan Tuhan saya bilang saya anggap semua itu adalah keuntungan. Karena mengenal Yesus adalah satu-satunya keuntungan yang tidak ada hal lain yang punya nilai yang lebih, bahkan sama pun nggak ada. Ini berharga sekali buat saya, Bapak Ibu Saudara. Hari-hari ini saya melayani bersama teman-teman. Ini ada teman saya, ada Pak Rudi, ada Ci Olive dari IFGF Surabaya. Kalau teman-teman tahu dekat di sini, Sukomanunggal. Ya, kami sama-sama melayani di situ. Kami melayani di penjara, di pedalaman-pedalaman. Ini ada istri saya, tadi udah ngenalin diri juga. Saya menemukan dia di satu jalan, tau gak ya? Dia ketemu di Gentong mana gitu. Besok-besok kebetulan. Saya ketemu istri saya juga di dunia pelayanan. Kami menikah juga dengan satu tujuan, kami ingin melayani dengan sungguh-sungguh. Yang lain nggak ada. Saya bisa sampai di tempat ini juga ada Pak Putut, ada Erika. Terima kasih buat perkenalannya. Terima kasih Bapak Ibu Gembala buat waktunya. Kebetulan namanya sama. Siapa tahu ini profetik. Satu hari nanti ada Bapak Ibu Gembala Rudi yang satunya. Amin Bapak Ibu. Kita nggak tahu. Dulu di penjara saya mohon maaf ya kalau agak batuk ya. Saya ditanya sama Pak Putut, jadi nggak jadi? Jangankan sakit, udah dari Iran datang tuh, kalau saya udah bilang datang. Ya, kita nggak tahu. Satu cerita terakhir sebelum kita masuk ke firman Tuhan. Satu hamba Tuhan datang di penjara, saya nggak kenal dia ngaku-ngaku dari Kemenkumham pada saat itu. Namanya Ibu Pendeta Megawati Datang. Dia datang, pertama kali datang ke penjara melayani. Setelah beres ibadah dia datang, dia ambil tangan saya duduk paling belakang. Waktu itu saya tampil gereja di penjara, jadi udah beres itu saya ya namanya nabi ya, kadang-kadang kan males kan. Udah beres saya duduk aja di belakang santai-santai. Tiba-tiba tangan saya dipegang, diangkat tangan saya ini, tangan yang sama, saya belum pernah ganti tangan yang ini sama. Tangan ini diangkat tinggi-tinggi, dia bilang kamu Dedi kan? Saya bilang iya Bu. Saya Dedi, kamu ingat baik ya. Tangan ini jangan pernah kamu pakai lagi untuk berbuat dosa. Karena Tuhan mau pakai tangan ini untuk memberkati banyak orang di penjara demi penjara dan gereja demi gereja di pedalaman. Dalam hati saya, apa ya ini? Apa habis pakai pendeta ini? Tapi dalam hati, saya ngomong kan pasti ditempelin ya. Karena dalam hati saya, siapa saya? Saya bukan siapa-siapa. Saya ini cuma pemakai, bandar narkoba, pembunuh, orang yang nggak pernah tahu terima kasih dengan orang tua, nggak ngerti kebenaran, kok bisa tiba-tiba ada orang ngomong kayak gitu. Buat saya yang ngawur dan nggak mungkin itu terjadi. Hari ini tahun ke-7 saya melayani. Jadi siap, siapa tahu ya. Banyak teman-teman yang begitu jalan sama saya, ada beberapa orang yang kadang suka bantu. Saya bilang, saya punya Tuhan, saya bukannya sombong atau apa, enggak. Saya juga hidup tidak berkelindahan, enggak. Jadi kalau ada orang yang suka pengen ikutan dong bantu sedikit gitu ya, saya bilang saya kalau bisa orangnya yang ikut, yang lain-lainnya nggak usah, kita sama-sama minta sama Tuhan. Orang bilang, aduh terlalu jauh deh ngomong ke sana, nggak usah gitu ya. Orang yang punya duit kan gitu ya biasanya ya. Mohon maaf ya kalau di sini ada ya. Terus akhirnya
satu demi satu melayani bersama-sama. Mereka juga, kok bisa ya? Saya bilang nggak tahu, yang saya tahu Tuhan jadikan saya, ya Tuhan bisa jadikan siapapun. Kayaknya adalah firman Tuhan kita hari ini. Judulnya setia sampai akhir. Katakan, aku mau setia Tuhan. Aku mau setia Tuhan. Amin. Semoga ini nggak hanya jadi perkataan, jadi kehidupan kita semua. Amin. Kita baca Wahyu 2 ayat 10. Saya kalau nggak pakai mic cukup jelas ya? Jelas. Cukup jelas ya? Jelas. Oh ada live. Ya. Oke. Kita nyalakan lagi tuh. Wahyu 2 ayat 10, demikian firman Tuhan. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Wahyu 2 ayat 10 ini, setahu saya, kalau kita baca di Wahyu 1 itu ada tulisan Yohanes ya. Jadi setahu saya ini tulisan dari Rasul Yohanes. Kalau kita tahu Rasul berarti dia muridnya Tuhan Yesus. Ini ditulis untuk jemaat di Smyrna, kita bisa lihat di perikopnya. Nah, pada saat itu jemaat yang ada di Smyrna adalah jemaat-jemaat yang miskin. Jemaat yang miskin, jemaat yang ditindas, jemaat-jemaat yang dipenjara bahkan mati gara-gara iman. Ya, jadi ini bukan cocok logi, nggak ada hubungannya sama saya. Saya masuk gara-gara kurang ajar. Kalau ini masuk gara-gara iman ini ya. Ini nggak ada hubungannya ya, bukan karena cerita tadi. Jadi Yohanes, Tuhan berbicara lewat Yohanes untuk jemaat-jemaat yang pada saat itu kondisinya berkekurangan secara materi, sering ditindas, dipenjara, bahkan mati karena iman. Anehnya, kalau kita baca benar tadi, di kalimat terakhir Yesus bicara lewat Yohanes, katanya apa? Hendaklah engkau setia sampai, orang udah nggak punya duit sengsara, lu suruh setia sampai mati. Apa sih? Betul nggak? Setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Udah susah lu suruh setia. Makan lu susah. Katanya miskin. Ditindas jelas-jelas, dipenjara bahkan mati karena iman. Kira-kira gimana ya? Kalau misalnya kita melakukan hal yang benar, lalu kita dipenjara, ini boleh fisik, boleh rohani, boleh mental, boleh apapun. Lalu tiba-tiba ada satu orang hamba Tuhan datang, Pak Agung ya benar. Pak Agung, di dalam kesusahan ini, biarpun makan susah, ditindas, harus melayani, didoli, Bapak harus setia sampai mati. Kalau saya dengar itu malamnya, saya pasti langsung doa, Tuhan, ya apa gitu ya? Maksudnya aku harus susah sampai mati gitu. Maksudnya aku harus ditindas terus sampai mati gitu ya. Maksudnya apa ini gitu. Kita harus pahami baik-baik supaya kita tahu apa yang mau disampaikan Tuhan lewat firman Tuhan, apa yang mau disampaikan Tuhan lewat Yohanes pada saat dia berbicara seperti itu terhadap jemaat di Smyrna. Saya cari tahu kata tetaplah setia ini artinya apa gitu. Begitu saya temukan artinya, saya pikir sebenarnya firman Tuhan ini bisa selesai, tapi kita coba ya, kita coba. Dari bahasa aslinya, setia ini dikatakan pistos, yang artinya dipercaya, konsisten, dan berkomitmen. Dipercaya, konsisten, dan berkomitmen. Jadi kalau hari ini saya dalam kondisi yang gak baik, saya dalam kondisi berkekurangan, saya hari ini misalnya dalam kondisi sakit, saya ditindas misalnya, dan sebagainya, tiba-tiba Tuhan bilang tetaplah setia. Saya tahu yang perlu saya jaga adalah saya harus bisa dipercaya oleh Tuhan, saya harus konsisten melayani, dan saya komitmen hidup di dalam kebenaran. Lalu kita bicara pertumbuhan.
baru kita bicara breakthrough, baru kita bicara berkat, baru kita bicara hal-hal yang lain. Jadi jangan hari-hari dalam kondisi susah, ditindas, melayani setengah mati, lakukan yang benar dikatain orang, tiap hari berlutut, nangis-nangis. Gak mau setia, melayani jadi kendor, gak mau komitmen untuk hidup benar, mulai ambil dikit-dikit gak apa-apa lah. Tuhan juga ngerti aku butuh beras dan hal-hal yang lain. Lalu kita di akhir setiap hari kita doa sama Tuhan, Tuhan berkati aku dong Tuhan, lumbungku kosong Tuhan, buli-buliku di rumah tidak berisi, sakitku lah sembuh-sembuh Tuhan. Siapa yang dengar? Pada saat itu terjadi, siapa yang dengar? Saya pikir ya, iblis akan lebih cepat datang kepada kita daripada jawaban doa itu sendiri. Kenapa? Bukankah kita tahu doa orang apa besar-besarnya? Doa orang hidup gak mau benar, minta Tuhan kasih kuasanya buat kita. Kenanya? Betul nggak? Tahu firmannya, doa orang hidupnya nggak mau benar, tapi merasa bahwa doaku pasti kuasanya besar. Soalnya Tuhanku Tuhan Yesus betul. Kita satu ilustrasi aja ya. Bapak-bapak, ibu-ibu banyak nih ya. Kalau punya anak, suruh belajar nggak mau. Dikasih tahu main boleh, jam 6 pulang. Waktunya makan, waktunya mandi, waktunya tidur, semua dia langgar. Kira-kira kita jadi orang tua gimana? Mau nggak? Jengkel ya? Emosi ya? Terus tiba-tiba anak ini satu hari pagi-pagi dia datang. Aku ini anak papa. Karena aku anak papa, aku yakin seyakin-yakinnya apapun yang aku minta, bapakku pasti kasih. Dia datang dengan raport yang merah, disuruh melawan, semua itu dikumpulin, bapaknya jengkel, mantap, tiba-tiba dia datang, Pak, aku minta sepeda baru, kamu sepeda aku udah gak enak. Apa yang jawab bapaknya? Hah? Apa jawab bapaknya kira-kira? Kalau sampai bapaknya ngasih, bapaknya gila. Mohon maaf. Betul? Mengajarkan anak untuk hidup setidak benar-benarnya, lalu akan mendapatkan upah. Gak make sense. Bapak yang benar pasti akan mengajari anaknya. Oke, Bapak kasih. 3 bulan ke depan, Bapak akan belikan sepeda. Syaratnya, sekolahnya benerin, PR-nya kerjakan, mulai besok jam 6 pulang, jam 3 sore harus mandi. Betul? Kalau itu kamu ubah, 3 bulan lagi Bapak beliin sepeda paling baru. Gak usah kamu minta. 3 bulan lagi diem-diem aja pasti Bapak beli. Betul? Ini contoh doa orang benar. Kalau anaknya sudah rapornya benar, sekolahnya benar, tugas dikerjain, dikasih tahu bapaknya dengar, bukan yang lawan. Gak usah minta. Jadi PR kita kembali ke judul kita hari ini, setia sampai akhir. Setia adalah orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan, konsisten untuk hidup dengan kehendak Tuhan, komitmen untuk berjalan di atas kebenaran. Kita masuk ke poin pertama kita. Kita baca Yakobus 1 ayat 2 sampai 3. Yakobus 1 ayat 2 3. Yang punya Alkitab langsung dibuka. Yang nggak ada Alkitab, handphonenya dibuka, aplikasi Alkitabnya. Yang dua-duanya nggak ada, langsung berlutut, Tuhan sorry Tuhan, ternyata itu selama ini jauh dari kita Tuhan. Sudah? Yakobus 1 ayat 2 dan 3, demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam
Luar biasa. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Sampai di situ aja. Nanti saya percaya semua orang sudah banyak tahu soal iman dan hikmat ini. Poin pertama kita, kesetiaan teruji di dalam penderitaan. Kalau yang gini agak tetap ya. Pengalaman pribadi ya. Haleluya. Haleluya. Kesetiaan teruji dalam penderitaan. Bapak Ibu Saudara, iman yang sejati itu, iman yang sejati, iman yang benar, rasanya selama saya hidup 40 sekian tahun ini, gak pernah saya temui diuji pada saat kita diberkati. Betul? Karena orang bilang itu banyak tuh orang-orang yang tiba-tiba Tuhan kasih uang banyak lalu jatuh gitu. Itu dia sendiri yang menguji. Dia sendiri yang menjatuhkan dirinya ke dalam pencobaan. Pada dasarnya, bahkan berkat itu sendiri pun jadi penderitaan buat dia. Betul? Jadi kita abaikan itu ya. Kita masuk ke penderitaan. Iman yang sejati tidak diuji saat kita diberkati, tetapi saat kita teraniaya, saat kita tertekan, saat kita tertindas. Kita ini apa ya? Kita ini nggak ngerti jalannya Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita nggak ngerti jalannya Tuhan. Jadi menurut saya, kalau kita tahu dia satu-satunya, tadi kata mertua saya, dia tahu satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat adalah Tuhan Yesus. Kalau kita tahu itu cukup. Kita nggak tahu jalannya, nggak apa-apa. Kan dia satu-satunya jalan. Udah ikutin aja jalannya. Jadi kalau hari ini iman kita diuji oleh penderitaan, lah. Anggap aja ini masa-masa menabur. Anggap aja ini masa-masa menanam. Ya, ikuti aja jalannya. Nanti juga ada kok masanya menuai. Betul? Emang di sini ada yang selama hidupnya dari lahir sampai hari ini rasanya kok aku nabur terus ya, ini udah 50 tahun, 50 tahun yang aku hidup, gak pernah aku terima apapun dari Tuhan, ada? Gak ada dong ya? Gak ada ya? Pasti ada menerimanya kan gitu ya? Hari ini dari bangun sampai sekarang ini kalau dihitung saya nggak akan selesai nih sampai jam ibadah kita ini. Saya boleh berapa lama Pak? 2 jam boleh? Saya beneran loh Pak. Ini saya siapin tulisan buat 7 jam loh ini. Gak usah pulang ya. Gak usah pulang ya. Kalau gitu boleh bantu beli sosis, bakso, jagung, bakaran nanti kita sambil. Ya. Intinya begini. Saya juga hidup dalam penderitaan. Kenapa? Karena yang dulu saya anggap keuntungan, hari ini harus saya anggap kerugian. Amin. Yang dulu saya anggap keuntungan, hari ini harus saya anggap kerugian. Itu penderitaan saya. Yang namanya jualan narkoba itu dulu buat saya keuntungan. Jualan apa? Yang duduk di rumah nggak ngapa-ngapain, duit datang sejam sekali datang, nggak berhenti. Mau tidur aja nggak bisa. Jam 2 telepon, mau setoran boleh. Datang, beres, ngobrol setengah jam, setengah 3 kira-kira baru mau tidur. 3:15 saya telepon lagi. Oh, aku boleh nggak ke situ? Ngapain jam 3 pagi? Setoran daripada duitnya kepake. Oh, datang aja sampai pagi itu. Bukankah yang dengar juga sekarang ada yang merasa itu keuntungan? Padahal kita tahu itu hal yang tidak benar. Sekarang harus saya anggap kerugian. Menderita nggak? Menderita. Harus saya pikul setiap hari. Sampai hari ini masih ada orang yang tiba-tiba nggak tahu dari mana dapat nomor saya telepon. Om, minta resep boleh nggak? Bapak Ibu Saudara kalau pernah dengar Hanoman, pernah dengar Ganesha, tembakau sintetik, itu dulu saya yang produksi. Telepon, boleh nggak minta resepnya? Saya tahu ABCDEF kurang 1 aja om. 1 ini, sekarang juga saya transfer 25 juta, habis itu sebutin. Transfer dulu baru sebutin. Wih, gimana tuh?
Menderita nggak saya? Kok dijalanin? Karena itu bukan jalan menuju surga, bukan jalan menuju kekekalan. Buat apa saya jalanin? Ya. Selama saya hidup di dunia itu, hari-hari saya tahu duit banyak, cewek banyak, kekuasaan besar, tenang, nggak bisa pindah-pindah rumah, dari rumah ke kosan, ke rumah lagi, ke pavilion, ke rumah lagi, ke rumah orang, kemana, nggak pernah tenang. Bisa tenang. Caranya itu tenang gimana? Hanya dekat. Nggak ada jalan lain. Nggak ada jalan lain. Saya bahkan ngomong di penjara-penjara, kalau saya melayani, saya kasih tahu teman-teman begini. Cobalah semua yang pernah pakai narkoba, semua yang pernah nipu dapat duit sebanyak apapun gitu. Kenikmatan apa yang pernah kalian nikmati dari narkoba paling enak apa deh? Ada yang nyebut heroin, Pak, aku tahu, ini itu gitu. Berapa banyak duit yang kalian lakukan? 37, 38, 372 dan sebagainya. Bisa dapat duit berapa banyak? Yang kalian anggap ini nikmat lah, aku masuk penjara juga enggak apa-apa. 10 M, 20 M, 30 M, berapapun itu sebutkan, terserah. Saya bilang satu hal, mau narkoba paling enak apapun, duit sebanyak apapun, nggak ada yang lebih nikmat daripada hadirat Tuhan. Nggak ada. Kalau kita pernah merasakan hadirat Tuhan, nggak ada artinya itu narkoba, nggak ada artinya itu duit banyak, nggak ono. Jadi kalau hari ini hidupnya seperti ini, yang penting ada Tuhan. Cukup. Ini namanya kesetiaan terkunci dalam penderitaan. Mau usah dikejar dunia ini, buat apa? Emang Tuhan kita Tuhan yang miskin gitu? Emang Tuhan kita Tuhan yang nggak bisa mencukupi kebutuhan kita? Istri saya awal-awal ikut saya melayani ini menderita sekali. Waktu belum melayani, mau makan apa aja suka-suka, mau jajan di mana, mau pergi kemana, terserah. Saya melayani sendiri tadinya. Begitu melayani berdua, biaya kan bertambah ya. Kos perjalanan, makan, tempat kita menginap, karena jumlah tempat melayani bertambah, otomatis biaya yang kita keluarkan juga bertambah dan sebagainya. Kita melayani di desa itu, wah gereja ini jauh dari bagus Pak, asli. Ada ruangan, tadi saya masuk kamar mandi, terang, ada WC duduk, istri saya kencing, pintu aja ada yang megangin, kalau nggak ambruk pintunya. Kita ibadah lihat ke atas, bintangnya kelihatan. Karena indah, izin, kemudian jendela ada yang sisa setengah, ada yang nggak ada. Tempat ini masih ada AC. Jemaatnya, hujan-hujan dari tadi saya berdiri di depan dari saya datang itu hujan datang, luar biasa. Kau putut aja tak tahu pun masih hujan katanya. Ayo. Hari ini kita sama-sama belajar bahwa penderitaan itu sama sekali bukan hal yang perlu kita pikirkan. Kenapa? Ya dipikirkan aja udah kepikiran, ngapain dipikirkan? Betul nggak? Ya bisa bayar uang sekolah nggak dipikirin, kepikiran nggak? Hah? Beras habis nggak sengaja dipikirin, kepikiran nggak? Ya ngapain? Sengaja dipikirin buat apa? Nggak dipikirin aja pas mau tidur. Aduh beras habis besok ini. Wah anak, tadi habis ngomong mau kuliah mah, gak dipikirin kepikiran nggak? Ngapain sengaja bikin hati sulit? Betul nggak? Bukankah Tuhan bilang hati yang gembira obatnya? Kok dicari-cari sedihnya? Betul nggak? Gak dipikirin aja kepikiran, sisa waktunya pikiran perkara-perkara yang di kan firman Tuhan bilang
Yang bisa main gitar, ambil gitar, gendeng, nyanyi buat Tuhan. Yang bisa main keyboard, yang bisa kecrek. Yang nggak bisa, ya kapela lah. Kita YouTube lah sekarang, zaman teknologi. Betul nggak? Sisanya nanti kok tetap kepikiran. Bukannya enggak. Yang penting tetap setia di dalam penderitaan. Betul? Mau sulit, mau senang, mau masalah dapat jalannya, mau jalan seakan tertutup, ya tetap setia aja sama Tuhan. Datang ngomong sama Tuhan. Ngapain ngomong sama tetangga? Yang malu siapa? Suami. Suami udah susah payah, ngebonceng, pergi pagi, pulang malam, kadang pulang pagi. Sekolah masih nggak kebayar, Bu. Ini cerita lagi sama tetangga. Padahal itu tetangga satu daerah, suaminya gojek keluar, suaminya juga di luar ngopi bareng. Istri gue udah susah-susah kerja nggak mau bayar, sudah cerita ke tetangga. Nggak selesai. Betul? Ngomongnya sama Tuhan. Tuhan, apa Tuhan? Mau saya dirancang bagus-bagus. Tuhan kita bukan punya, enggak kok. Tuhan yang apa ini? Beras habis. Anda harus bayar sekolah. Suami pulang bawa uang 60.000. Gimana Tuhan? Kita sudah kerjakan bagian kita, istri sudah, suami sudah, anak-anak sudah, sisanya kasih ke tangan Tuhan. Yang kita nggak bisa kerjakan, nggak usah sok-sok dikerjain. Kasih ke tangan Tuhan. Yang penting kita tetap setia datangnya ke Tuhan. Jangan udah susah mulai tipu kanan kiri, mulai doa ke tempat-tempat yang bukan tempatnya Tuhan. Betul? Mulai cari-cari cara, oh aku bisa gini, aku pintar hal ini, aku pintar hal itu, aku ngerjain ini, aku ngerjain itu. Akhirnya mungkin sementara terpenuhi. Habis itu pusingnya mungkin 2 kali lipat dari situ. Betul? Kalau masih bisa bertahan, kalau nggak bisa jadi apa? Nggak sedikit teman-teman saya di tempat rehabilitasi bukan karena narkoba, karena cemas. Tiap hari cemas, bangun tidur ketakutan. Ada orang ngetok pintu ketakutan, ada telepon bunyi ketakutan, suara barang jatuh di dapur dia takut. Kenapa? Nggak pernah datang ke Tuhan. Yang nggak bisa dihadapi, yang nggak bisa diatasi, berusaha diambil sendiri. Tuhan kasih kita kekuatan sesuai porsi kita masing-masing. Kok kita tiba-tiba pengen jadi superhero? Nggak bisa. Sebatas itu dikerjain. Di luar itu jangan. Yang penting setia di dalam penderitaan. Bapak Ibu Saudara tahu, mulai tahu ya. Keris tahu keris ya. Keris rencong itu, rencong kalau rencong ngecek sama keris itu bikinnya sama. Isi pilihan, bakar, ditekuk, palu, sampai tipis, sudah mulai dingin, bakar lagi, tekuk, ajar. Itu satu. Keris sama rencong itu isinya 7 bilah besi yang benar. Ya banyak mungkin yang sebiji 2 biji, tapi yang asli itu 7 biji. Bayangin, satu aja bakar, diketok, rasanya gimana? Baru dia bisa jadi keris yang bagus, baru dia bisa jadi rencong yang indah. Hari ini kita pengen dapat berkat yang besar, pekerjaan pengen naik jabatan, usaha pengen sukses, pelayanan pengen dilihat baik sama orang lain, tapi kita nggak mau di tempat, nggak mau dibakar, nggak mau ditekuk, nggak mau dihajar. Apa yang bisa kita kasih lihat? Tampilannya mungkin bisa, melayani bisa terlihat baik, bisa, benar belum tentu. Belum tentu. Ini ribut lagi nih, lihat media sosial, pendeta besar, ribut lagi, 3 hari sudah ini.
Saya pikir wah adem nih bapak ini. Tiba-tiba ribut lagi gara-gara ngatain mimbar orang lain. Tahu ya Pak ya? Malah ini, ya kita mau bicara baik, bagus, keren, gampang. Gampang. Benar, itu yang sulit. Jadi hari ini kita kalau mau bisa hidupnya benar, usaha benar, pekerjaan bisa naik jabatan, layanan juga bisa benar, mau dibakar. Yang jelek-jelek dibakar itu supaya apa? Yang jelek-jelek ini bisa dibuang kan gitu. Mau ditekuk. Mohon maaf nih ya. Karena saya baru 7 tahun di Surabaya, mohon maaf sekali, mohon maaf. Orang Surabaya ini paling sulit ditekuk, saya kasih tahu. Benar. Hah? Dia tahu dia salah, kita kasih tahu, selesai pembicaraan, kita yang salah. Ini kenyataan. Saya orang Medan, ngomong sama orang Surabaya. Dia tahu dia salah, dia akui kesalahannya, selesai pembicaraan, saya yang salah. Gila. Nggak bisa ditekuk, kita tekuk sedikit aja. Oh, jawabannya 17 kali. Tekuk sekali lagi, jawab lagi 18 kali. Tekuk lagi, jawab lagi 20. Alasannya wakil. Pas selesai kita pikir, bener dia kayaknya. Bisa benar orang begitu? Tuhan ngomong berapa kali juga. Kalau setiap kali perkataan itu didapat, didengar hanya untuk menjawab, gak bisa benar. Perhatikan diri sendiri baik-baik Bapak Ibu Saudara. Kita kalau dengar firman, kita kalau dengar orang ngomong, kita kalau dengar pembicaraan dimanapun, kalau kita dengarkan lalu kita bersiap-siap untuk menjawab, periksa hati baik-baik. Periksa hati baik-baik. Kalau kita dengarkan supaya, oh iya ya, aku harus begini, aku harus begitu. Kalau kita dengarkan untuk bertumbuh, kita dengarkan untuk lebih mengenal Tuhan, baru kita bisa diubah. Kalau dengar aja, lagi dengar nih dia ngomong, kita, oh nanti aku mau jawab ini. Pernah ya ketemu ya? Orang yang setiap kali kita ngomong, kelihatan nih, dia udah siap-siap mau jawab ini. Bahkan kita nggak selesai pun dia potong. Berharap Tuhan bisa ngomong. Yang di depan mata aja dibalas begitu, apalagi nggak kelihatan. Nonsense. Nggak mungkin. Bapaknya ngomong, gembalanya ngomong, dia dengerin. Apa kata pertama kira-kira yang keluar dari mulutnya? Tapi Pak, gitu nggak? Nggak bisa. Ya apapun penderitaannya hari-hari ini kita alami. Sampai Tuhan kirim orang, sudah baik nih kirim orang mengasih tahu kita. Kita setia aja dalam penderitaan itu. Ya satu demi satu orang-orang ini yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kita, bikin kita jadi rencong yang indah, jadi keris yang indah, jadi samurai yang indah. Harus mau ditekuk. Mau ditekuk. Kita masuk yang kedua. Yang pertama tadi dari Yakobus 1 ayat 2 sampai 3 kita ditemukan apa yang kita baca. Ayat pertama Wahyu 2 ayat 10 bilang supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh apa? Poin keduanya kesusahan. Kita baca Ayub 13 ayat 15. Ayub 13 ayat 15. Ayub 13 ayat yang ke-15. Saya bacakan ya. Ayub 13 ayat 15, demikian firman Tuhan, lihatlah ia hendak membunuh aku. Ia itu siapa? Ia huruf
besar. Dia bilang, Tuhan mau bunuh aku, tak ada harapan bagiku. Namun aku hendak apa? Membela perilakuku di demikian ayat ini. Kita parafrase sedikit ya, saya ganti sedikit. Sekalipun ia membunuh aku akan tetap berharap kepadanya. Boleh? Boleh? Dia mau jelasin kan, dia mau bela diri gitu ceritanya ke Tuhan, betul nggak? Waktu dia lihat semuanya diambil, penyakit jadi bagian dia, lalu dia mau jelasin ke Tuhan. Ngapain? Buat apa? Kenapa dia mau membela perilakunya di hadapan Tuhan? Karena dia masih berharap sama Tuhan, kan gitu ya. Ngapain dijelasin kalau dia udah nggak berharap, diam aja. Tapi kalau dikatakan, namun aku hendak membela perilakuku di hadapannya, saya pikir satu kata, aku akan tetap berharap kepadanya. Aneh nggak? Kita baca tadi ya, Wahyu 2 ayat 10 di kalimat terakhirnya dikatakan begini. Iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh apa? Kesusahan. Ayub di sini sedang beroleh kesusahan. Bapak Ibu Saudara, kita lanjutkan dari penderitaan tadi ya. Poin kedua kita adalah kesetiaan itu harusnya tidak bergantung pada keadaan. Kesetiaan tidak bergantung pada keadaan. Biasanya kalau hidup lancar, cicilan nggak jadi pikiran. Tadi SPP nggak usah dipusingin, ya. Beras nggak pernah kurang dari setengah isi lagi, gitu ya. Buka kulkas, telur penuh, ada susu, enak banget. Sayur ada, buah, buka freezer, daging ada, babi kecap, ceri, apa lagi? Babi panggang. Dan dibayangin dulu kita masih ibadah. Nah, ini cuma pancing sedikit aja. Waktu semuanya lancar, biasanya kita wah Tuhan kau baik sekali. Begitu bangun tidur udah kebayang aku mau sarapan sate babi ini. Gak ngomong dia memang, tapi jadi rajin doanya gitu ya kalau tidur. Aku bangun dengan penuh sukacita daripada kata Tuhan. Kamu kan sukacita gara-gara babi. Kalau nggak ada sate babi itu terambil dari kulkas tuh masih doa nggak? Kata dia doa Tuhan, aku minta sate babi. Sama aja. Kalau semuanya lagi lancar, semuanya lagi terpenuhi, semuanya keadaan semuanya baik-baik, biasanya kita Iya. kalau mulai kehilangan, anak cuma satu, merantau jarang ngasih kabar, tiba-tiba dapat kabar dari polisi. Maaf ibu, saya Kompol Medizu, barusan saya menangani kasus kecelakaan. Apa benar ini orang tua dari sini? Maaf, anak itu meninggal dunia di jalan. Masih teriak, Tuhan kau baik. Masih. Saya cerita sedikit Bapak Ibu Saudara. Saya nggak ada tendensi apapun cerita ini. 2022 ada satu orang teman tiba-tiba ngasih saya duit. Satu amplop saya buka, isinya 100 juta. Ini kisah nyata. Buat apa ini, bro? Kamu melayani naik motor mulu, panas hujan, gak bisa aku lihatnya. Kamu beli mobil, syaratnya satu, hanya boleh dipakai pelayanan. Mungkin 100 juta, ya apa ya? Mulai mikir, sudah beli apa aja kamu cari, apa yang kamu suka, kurangnya nanti tak transfer. Masih kurangnya ditransfer. Puji Tuhan nggak? Puji Tuhan. Habis beli mobil, isi bensinnya piye ya? Orang ya duit ya, berpajak dan lain-lain semuanya. Beberapa hari yang lalu
teman saya susah. Dia punya usaha, dia punya karyawan banyak, 20 sekian orang. Dia bilang sama saya, bro, temenin aku dong. Aku mau jual mobilku, kata dia. Kita cari. Untuk apa? Buat bayar THR anak-anak, aku udah nggak kuat. Ya udah, ayo kita temenin. Kita jalan, terus saya tanya keadaan mobilnya. Lagi jalan, dia bilang ini masih kredit, bayar berapa kali, sisa berapa kali, belinya berapa dan sebagainya. Saya tanya, terus tak hitung-hitung, ini mah gak ada duitnya. Bisa terima, berarti THR mungkin masih kurang, harus nyari, atau mungkin pas tapi nggak ada apa-apa. Mobil yang harganya mahal sekali itu, gak ada artinya jadinya sama sekali. Saya mulai mikir, saya punya mobil, dikasih Tuhan. Bukan punya saya, punya siapa? Punya Tuhan. BPKB-nya ada, mobilnya ada, gak ada masalah dengan cicilan, gak ada masalah dengan apa-apa. Tiba-tiba mulut ini ngomong, udah gini aja, mobilmu simpan, mobil itu ada BPKB-nya, kita jual. Buat nanti kamu kata, lah kamu biar, ini 20 sekian orang nih berharap sama kamu. Saya punya Tuhan, saya betul, bukannya mulai sedih. Nggak usah drama, saya bilang kita temenan nggak baru. Akhirnya singkat cerita saya pergi. Jadi saya titipin. Sebelum saya pergi itu saya beres-beres sebagian, terus istri saya beres-beres masuk ke kamar. Saya bilang siap-siap ya, saya bilang kita lakukan ini buat Tuhan, buat orang lain. Dia bilang iya. Itu tadi pas bersih-bersih mobil ada pikiran jadi gini, gitu ya. Dia bilang enggak apa-apa. Hidup kita ini punya. Kemarin banget tadi malam ada satu teman ngomong sama saya, Dek, Tuhan ngasih lu ngasih orang lain. Loh, emang kenapa? Ya tapi menurut gua sih lu bukan ngasih dia sih, tapi lu ngasih ke anak-anak ini yang butuh THR. Saya bilang gini sih, saya bilang, anggaplah saya memang ngasih dia, anggaplah saya tahu dia meninggalkan Tuhan, anggaplah saya tahu kehidupannya juga tidak benar. Bukannya dulu kita begitu? Saya ditolong Tuhan bukan saat hidup saya baik, enggak. Saya ditolong Tuhan bukan waktu saya dekat-dekat sama Tuhan, enggak. Saya ditolong Tuhan bukan pada saat keluarga saya juga baik-baik aja, enggak. Saya ditolong Tuhan waktu saya menjauh dari Tuhan, menghina dia, menyakiti hatinya, menyayak-nyayak hatinya setiap hari, dia tolong saya. Kok hari ini saya harus milih-milih nolong orang? Kok saya masih harus mikirin diri saya sendiri buat tolong orang? Dia lo mati di kayu salib buat saya. Mati di kayu salib. Saya cuma tinggal ngadepin hujan, ngadepin panas. Sesulit apa? Gak ada bandingannya sama Tuhan. Saya bilang, kalau Tuhan lakukan itu buat saya, jangan ngambil. Saya bilang sama istri saya dari pertama kali kita nikah, hidup kita ini punya Tuhan. Kalaupun hidup ini Tuhan mau ambil, ya ambil. Ambil. Kepikiran. Dipikirin udah. Saya pulang kemarin dan saya bilang sama istri saya, kita besok harus bangun lebih pagi. Karena kita berdoa pagi di gereja. Kita naik motor, nggak bisa lewat tol sekarang. Bisa sih, kejar-kejaran sama polisi. Kita bangun lebih pagi supaya kerjaan Tuhan tetap dilakukan. Jangan ke Sidoarjo. Saya mulai mikir, kalau dia berat ke Pamekasan, ya saya naik motor sendiri. Kalau Pasuruan, Probolinggo, udah pernah bareng-bareng. Kita pikir-pikir, kita pernah melayani sampai Purwokerto naik motor dulu. Kok sekarang yang cuma 3 jam 4 jam, masa enggak mau? Tidak mungkin. Yang penting, pekerjaan Tuhan tetap dikerjakan, panggilannya tetap dilakukan. Kesetiaan tidak bergantung pada keadaan. Jangan setia pada waktu hidupmu baik,
Jangan setia pada waktu semua yang kau inginkan tercukupi. Jangan setia waktu suami istrimu setia. Jangan setia pada waktu semua yang kau miliki selalu ada di genggaman tanganmu. Setialah pada saat itu semua juga harus hilang dari tanganmu. Waktu istri Ayub bilang sama dia untuk menghujat Tuhannya, apa jawab Ayub? Perempuan gila. Cuma mau terima yang baiknya dari Tuhan. Yang enggak, kamu enggak mau. Kamu pikir hidup ini datangnya dari mana? Kalau istrinya tahu percakapan Tuhan dengan iblis, nangis-nangis dia minta maaf pasti. Harusnya dari awal sudah mati mereka semua. Tuhan sendiri yang bilang, kamu boleh ambil apapun, untuk sentuh nyawanya. Kalau Tuhan nggak ngomong itu sama iblis, habis sudah. Betul. Kalau dia tahu isi hati Tuhan pada akhirnya akan melipat gandakan semua yang diambil, nggak jungkir balik dia. Sujud pagi sampai malam bilang makasih sama Tuhan. Jangan tunggu Tuhan bilang orang gila. Semua yang baik sudah kasih sekarang sedikit aja tak uji kamu nggak mau. Hilang kesetiaanmu hanya gara-gara materi. Oh, kita ini anak Tuhan bukan anak gampangan. Kita punya perlengkapan senjata Allah. Hanya kita yang punya. Orang lain nggak punya. Kita punya Tuhan yang datang ke dunia ini buat selamatin kita. Hanya kita yang punya Tuhan itu. Masa kita nggak setia? Gila. Gila. Saya ngomong sekarang atap ini nggak bisa dihalangi, didengar oleh Tuhan. Saya bilang hari ini, kalau Tuhan mau cabut nyawa saya hari ini, saya bersedia asal itu menyenangkan hati Tuhan. Jangan main Bapak Ibu Saudara. Kita berjuang hidup benar itu dibandingkan Tuhan harus mengorbankan nyawanya itu nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Kalau kita tahu aslinya bagaimana Tuhan disalibkan, aduh, film apa sih yang kita pernah nonton soal Yesus disalibkan? Gak ada satupun yang bisa menggambarkan itu kok. Bahkan kalau sesuai dengan film saja yang kita pernah lihat, kita berdiri di situ, hari ini masih ada yang lakukan hal-hal yang Tuhan gak suka. Gila kata saya. Mohon maaf ini Pak. Kalau tahu bagaimana Tuhan Yesus menjalani penderitaannya sampai akhirnya dia kasih nyawanya hanya supaya kita nggak binasa, kita masih lakukan yang nggak benar. Gila. Setia ini, mau kita menderita, mau apapun keadaannya, harus tetap setia. Hari ini saya mau bilang seperti Ayub, sekalipun ia mencabut nyawaku, harapanku tetap Tuhan Yesus. Bahkan kalau hari ini aku tahu posisiku dibenarkan karena Yesus mati di kayu salib, dia cabut nyawaku, bersyukur. Masuk mana? Oh, Tuhannya sudah Yesus kok. Kalau belum, aku. Kalau sudah, bersyukur pasti. Di dunia ini isinya apa? Penderitaan semuanya. Betul nggak? Buat makan kerja setengah mati, pagi siang malam, Surabaya makin hari makin panas, sore hujan. Anak pergaulannya makin nggak benar, dikasih tahu susah. Melayani, dikerjakan setengah mati, berusaha benar, dikata-katain sama orang. Apa namanya pulang aja kita? Semua penderitaan itu ada di sana. No. Saya nggak bisa kebayang. Aduh, bisa lihat muka Tuhan Yesus senyum lihat kita, anakku pulang. Gila saya bilang. Bisa hari ini, detik ini, gak usah nunggu. Bertemu muka dengan Yesus, Bu. Sukacita apa yang lebih dari itu? Kenikmatan apa yang lebih dari itu? Dan jangan. Ayo kita belajar setia yang teruji dalam penderitaan, setia yang tidak bergantung pada keadaan. Bapak Ibu Saudara,
Satu poin terakhir saya tutup, saya mau bilang, masih ada kabar baik buat kita di dunia ini. Kalau ada yang takut dengar saya bilang bertemu muka dengan Yesus, kita nggak yakin kita masuk surga. Saya mau bilang kalau kita percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kita pasti masuk surga. Jangan pusing dengan keadaan lu. Ada teman yang bilang, wah itu orang habis mabok-mabokan ngebut tabrakan masuk neraka dia itu. Kalau Tuhannya Yesus, masuk surga dia. Satu hal saya mau bilang, kalau masih takut dengan itu semua, saya nggak mau excuse apapun ya. Tapi kalaupun masih kepikiran dengan hal itu, satu hal saya mau bilang poin ketiga kita. Kesetiaan selalu ada upahnya. Di mana upahnya? Dari bumi, dari surga. Bapak Ibu Saudara masih takut dengan segala hal itu. Saya mau bilang di bumi ini pun, kalau hati ini mau setia sampai mati, kita terima upahnya mulai dari sini. Tuhan bilang apa tadi di Wahyu kalimat terakhir? Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Upah yang pertama, upah kita di surga. Mahkota itu akan jadi bagian setiap kita. Saya nggak jelaskan, mungkin Bapak Ibu Gembala atau lain kesempatan saya punya kesempatan saya ceritakan. Mahkota ini juga harus kita isi Bapak Ibu Saudara dengan berbagai macam keindahan yang sudah Tuhan siapkan. Kita nggak bicara pahala membawa keselamatan, ini bicara hanya mahkota kehidupan. Amin. Yang kedua, saya cari mahkota ini dari bahasa aslinya. Apa yang dituliskan oleh Yohanes ini mengatakan, aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Mahkota ini dari bahasa aslinya digambarkan seperti tiga hal saya ambil. Yang pertama, atlet yang menang pertandingan. Atlet yang menang pertandingan. Yang kedua, pahlawan yang berjasa. Yang ketiga, orang yang dihormati. Dengan baik. Atlet yang menang pertandingan, pahlawan yang berjasa, orang yang dihormati. Bukankah ini semua diterimanya di dunia? Betul? Kita selalu berdoa, kita ini selalu naik gak turun. Betul? Bukankah ini bagian dari itu semua? Apapun yang kita kerjakan, selama kita setia, siapapun, keadaan apapun, kondisi apapun yang harus kita hadapi, gak usah mikir menang kalahnya. Pasti menang. Pasti menang. Asal kita setia sampai. Yang kedua, pahlawan yang berjasa. Biasa pahlawan yang berjasa, orang menyikapinya gimana? Disenangi, betul? Dihargai, betul? Dibangga-banggakan, betul? Kalau kita setia, hidup di dalam kebenaran, itu bagian kita. Ketemu orang-orang yang kita, aduh, ini tiap kali ketemu Pak Hati ini adem saya. Makasih loh Pak. Belum ngomong, belum ngapa-ngapain, nggak ngasih apa-apa, kan bawa nasi goreng dateng, cuma nih ada nasi 30 biji dah, baru ketemu lihat mukanya. Berasa minum es timun. Saya mau bilang es teh tadi, kok ngomong es timun. Istri saya sudah bikin soalnya. Bapak tahu ya kan, habis ngomong pulang gitu. Enggak. Tahu nggak rasanya? Habis naik motor, satu siang, satu jam, sana kesini, sampai rumah, manis, bayangin ini dulu, sampai gimana rasanya? Aduh, senyumnya udah kerasa banget ST-nya. Kebayang nggak? Orang setiap kali lihat muka kita, ingin senyum rasanya. Ingin berterima kasih rasanya. Nggak usah ngomong. Nggak usah ngomong. Saya dari tadi nunggu. Saking lama saya nunggu. Saya lihat jam. Oh, saya yang kepagian ternyata. Saya boleh minta fotonya Pak Rudi.
Beneran ini Pak. Saya nggak lagi memuji Bapak. Ini Tuhan yang menyenangkan hati Bapak. Pengen ketemu cepet-cepet. Itu datang, kok ibu toh yang datang. Bapak tadi ada yang sempat ngomong, Bapak agak nggak enak badan saya ke dia. Ternyata Bapak masih datang on time, badan nggak enak, hujan-hujan. Ngomong, bener kayak di gua tuh. Kenal enggak? Maaf ya, maafin. Kenal enggak? Ketemu belum pernah. Baru lihat foto sekilas, itu pun kurang jelas gara-gara sinyalnya tadi. Jadi agak loading, fotonya ketemu. Enak ya lihat mukanya Bapak Ibu Gembala ya. Saya bandingkan ya. Pernah nggak kita ketemu orang yang begitu lihat mukanya belum ngomong nih, ngomong nih. Saya belum ngomong loh padahal ini baru mulai. Begitu lihat mukanya, Bang Pol rasanya. Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak orang yang kita belum lihat mukanya nih, belum lihat nih mukanya nih, masih pokoknya masih di balik itu, dengar suaranya. Geprok aja. Orangnya masih di balik itu, dengar suaranya udah datang dia nih. Itu aku nggak datang. Ada kesel. Ada yang kalau kita bangun tidur nih, bangun tidur. Dia lagi. Ada nggak? Gak berani ngaku kalau gini. Kalau bangun tidur pasti suami istri. Kalau ada bertobat Pak. Bapak Ibu Saudara, Pak sudah Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Saya izin ya. Aku mengingatkan, terima kasih Pak Gembala. Ini benar nih, kita masih boleh 7 jam ini. Padahal udah poin terakhir ya. Bapak Ibu Saudara, ini mumpung ke bawah ceritanya ya. Tadi Adam kita lewati dulu, sudah Tuhan senangkan. Kalau hari ini masih ada orang yang kita lihat mukanya kita nonton, orangnya belum datang, dengar suaranya udah kesel. Minta tolong sama Tuhan sekarang juga. Saya pernah ditanya sama orang, lu ngapain sih? Ya nyebelin gitu, gak bener, masih dijemput-jemput sama lu. Jawaban saya sama kayak tadi. Jawab sama orang tadi malam itu. Tuhan lo jemput saya di penjara. Waktu saya dengan sadar nyakitin hati dia setiap hari. Apa alasan saya untuk gak baik sama orang yang nyakitin hati saya? Apa alasannya saya tanya? Apa alasannya? Siapa? Gak ada. Harinya orang nanya, ngapain sih lo nanya kabar dia? Tuhan tiap pagi ngecek kabar saya loh. Setiap pagi. Belum pagi subuh udah dibangunin. Bapak Ibu Saudara, kadang kita bangun subuh gara-gara anjing tetangga teriak, kebelet kencing, panggilan sahur orang. Betul nggak? Kita pikir. Kalau Tuhan yang pakai itu gimana? Gimana? Tuhan, bangun dong. Aku pengen dengar kamu pengen ngomong apa. Jam 4 pagi. Kita pikir, gara-gara orang bangun sahur ini. Jangan mulai. Saya bersyukur. Siapa tahu Tuhan panggil. Tuhan lagi pengen dengar apa? Kamu mau ngomong apa? Aku mau dengar sekarang. Duduk sebentar ngomong, apa sih susahnya? Tidur juga gak apa-apa. Ada Tuhan ngomong, gak boleh ngomong kami rebahan ya. Sambar baik ledek. Gak ada kan? Setiap momen kebangun bisa sendiri. Suami istri nih tidur satu kamar, betul? Gak betul. Ada yang tidur di sofa ya?
Enggak. Ketika waktu kebangun lagi tidur ya. Kita punya waktu private sama Tuhan, betul nggak? Dapat Tuhan. Aku hari ini lewatin hari ini sulit sekali tuh. Aku nggak punya waktu cerita, aku nggak mau istriku ikut bersusah payah. Sekarang Tuhan bangunin aku mau cerita Tuhan. Ini ceritaku. Habis itu jangan buru-buru amin. Diam sebentar. Aku sudah selesai itu. Tuhan mau ngomong apa ngomong? Dengarkan. Apa yang muncul dalam hatimu? Betapa satu dua kata dari Tuhan itu bisa menenangkan kita dan menghilangkan semua masalah yang ada. Dan kita tahu banyak hal yang sebenarnya nggak perlu dipikirkan sama sekali. Karena kita tahu Tuhan yang punya kendali. Kalau kita setia dalam penderitaan dan setia dalam keadaan apapun, ini bagian dari upah kita. Bagian dari upah kita. Saya nggak pernah dengar gereja ini asik. Saya nggak ada maksud apa. Tapi hari ini saya masuk gereja ini, saya suka cita sekali. Saya ketemu Bapak Ibu Gembala, saya suka cita sekali. Saya lihat teman-teman dengan segala mohon maaf, dengan segala keterbatasan masih melayani dengan semangat. Saya suka cita sekali. Banyak di luar sana orang yang bisa melayani dengan skill yang luar biasa. Apakah mereka sungguh-sungguh melayani Tuhan? Kita tidak tahu. Tempat yang sederhana ini bisa buat orang yang nggak tahu, nggak kenal, nggak pernah kita berpikir sekalipun aku akan ketemu satu orang badan narkoba tapi pakai jas dan ke gereja. Aku nggak pernah kan Pak? Atau tadi malam udah mimpi? Tadi malam ketemu kita di mimpi, udah ya? Tapi bisa jadi sukacita Pak. Kita tahu Tuhan memberkati gereja ini. Amin. PR-nya kita setia sampai nanti. Matius 25 ayat 23 bilang begini, baik sekali perbuatanmu itu hai apa? Masa nggak ada yang tahu? Baik sekali perbuatanmu itu hai hambaku ya, yes, hambaku yang baik dan setia. Kenapa Tuhan nggak selesai di perkataan baik sekali perbuatanmu itu? Kenapa? Oh ini ada. Maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab yang besar. Kenapa Tuhan nggak selesai bicara baik sekali perbuatanmu itu, engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil dan besar. Kenapa? Karena buat Yesus, buat Tuhan kita, bukan hebatnya kita, bukan jagonya kita. Saya nggak bilang berarti nanti melayani cincai-cincai lah, nggak bisa. Kita di luar ikut lomba main musik, main keyboard nggak mau salah not, betul. Main gitar nggak mau salah genjreng, betul. Nyanyi nggak mau lupa lirik kalau ikut Indonesian Idol, betul. Kok buat Tuhan nggak apa-apa? Paham ya? Bukan berarti itu ya. Bukan berarti itu. Kalau buat menang di luar, kita berjuang mati-matian, buat Tuhan apalagi? Yang di sana cuma bisa kasih hadiah apa? Uang mungkin, ketenaran mungkin, bisa kasih keselamatan? Tidak bisa. Mau mati buat kita? Tidak mungkin. Jadi kalau buat Tuhan harus sungguh-sungguh. Jadi itu patahkan dulu. Bukan perbuatan kita, bukan keahlian kita, bukan apapun yang bisa kita tunjukkan sama orang. Tapi ternyata Tuhan bilang, engkau telah setia. Yang Tuhan mau setia. Percuma kita sejago apapun melayani, percuma sejago apapun merangkai firman Tuhan, menulis dengan baik, menyampaikan dengan luar biasa, tapi nggak mau bawa Tuhannya. Yang dihebatin aku, berkatnya dari mana? Tanganku. Tuhannya, nanti ada ya Tuhan denganku sekarang. Ada gunanya? Tidak ada gunanya sama sekali. Kalau semua itu bisa diterima sama Tuhan, saya lebih baik masih jualan narkoba. Iya dong, ngapain?
Kalau semua orang cuma pakai drama aja, kalah kita sama pemain sinetron. Betul nggak? Kemarin saya nonton film komedi apa gitu, pendetanya orang Islam, siapa ya? Ya ada lah pokoknya. Wah, luar biasa. Mendoakan orang mati, yang mendoakan dengan luar biasa. Setiap keluarga datang, dia yang datang duluan, pendetanya selalu. Habis itu dia, udah selesai belum ini? Udah selesai belum? Apa-apa jadi Kristen aku ini, kata dia. Kalau itu bisa diterima, saya jualan narkoba. Gak mau saya, susah-susah jualan narkoba, duit banyak. Pokoknya kita lewatin. Kekuasaannya banyak. Gak usah lihat istri saya, Pak. Kalau istri saya pengertian orangnya. Ngapain? Betul nggak? Ngapain? Datang ke kampung-kampung, jalan rusak, injekin kaki, harus benar-benar kalau nggak kepleset. Datang ke penjara-penjara, kita khotbah, ada 100 orang yang dengar, 20, 80-nya. Ngapain yang susah-susah? Betul nggak? Tapi justru karena yang Tuhan lihat kesetiaan, ketaatan kita, kepatuhan kita, kebenaran kita menjalankan panggilan kita masing-masing. Saya tahu hari ini, satu jiwa ini berarti. Saya mau khotbah 1000 orang, gak ada satupun yang tiba-tiba terima Tuhan. 5 tahun berikutnya dari 1000 itu 1 terima. Jungkir balik saya saking senangnya. Kamu sama aku berharganya sama. Kalau dulu ini diselamatin Tuhan dan berharga buat dia, apalagi kamu, kan gitu. Betul. Ini upahnya. Kalau tanya kan, orang bilang lu bego banget sih deh, main di penjara, kampung-kampung, dapat duit enggak, keluar mulu. Upahmu apa dari kerjaan itu? Katanya pasti dapat upah. Mantan nabi bisa khotbah, didengerin gembala. Apa bukan upah ini? Saya tanya Pak, tiba-tiba ada orang keluar dari penjara, bilang Pak saya mau khotbah di sini boleh nggak Pak? Hah? Tatoan semua datang mata merah, gigi kuning, boleh nggak Pak? Kalau saya sih saya usir pasti. Mikir. Begini ngomong. Faisal, bukankah ini sudah upah? Siapa yang mau dengan saya? Saya tanya, siapa yang mau dengan saya? Selain anak buah saya yang saya suruh jualan narkoba. Siapa? Kalau istri saya bilang hari ini, mertua saya bisa nempel sama saya, bisa dekat. Yang tadinya dia menginjil kemana-mana hari ini meninggalkan Tuhan. Saya yang injili hari ini. Karena apa? Karena Tuhan. Caranya gimana? Berjuang setia sama Tuhan di dalam penderitaan, di dalam segala keadaan. Kesempatan ini pun bisa bicara sama orang tua saya, sama mertua saya, kata istri saya apa? Orang keluarga kita. Tapi karena Tuhan sayang sama Bapak. Saya tahu Tuhan sayang sama Bapak. Saya kasih tahu Bapak Ibu Saudara. Di hitungan saya, semenjak saya kenal dia, harusnya 3 kali sudah dia mati. Hidup sampai sekarang. Dokter aja nggak percaya. Saya bilang sama Bapak. Dia selalu bilang begini, orang kalau udah tua itu kan kadang-kadang mohon maaf ada yang berumur. Kadang-kadang kan mikirnya udah, apa ini anak-anak sudah gede, gak kurang apa-apa, bisa hidup sendiri, kerja dan sebagainya, aku mati aja gitu ya. Sering yang pikiran itu suka muncul. Nah, dia sering ngomong sama saya, dia bilang, nah, Bapak pengen mati lah, ngapain lagi doain dong, Bapak tahu doa kemana-mana itu gak bisa, soalnya Allah di atas segala Allah itu kan Tuhan Yesus, berarti harusnya kamu yang doa. Pak, kalau Bapak mau mati berkali-kali gak mati, kita tahu Tuhan nunggu Bapak pulang.
Bapak mau mati, saya nggak halang-halangin Pak. Saya nggak akan sedih kalau Bapak meninggal, kalau Bapak sudah pulang. Harusnya udah nggak ada. Ini PR saya sekarang, PR istri saya sekarang. Sholat, posisi sholat, itu selesai dalam nama Tuhan Yesus, ambil. Kali telepon, angkat telepon, saya aja kadang-kadang nggak tahu siapa. Apa Pak? Saking dekat. Shalom Pak. Shalom. Langsung damai sejahtera Tuhan turun atas diriku. Yang ngomong pendeta biasa. Yang ngomong bapak yang sudah ninggalin Tuhan. Saya tahu kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Bapak itu saudara, kita belajar setia. Teman-teman kita sampai di sini hari ini. Kayaknya adalah bicara kesetiaan, adalah bicara kita tetap berdoa waktu kita udah capek, udah lelah, tetap berdoa. Bicara kesetiaan adalah bicara kita tetap melayani, bahkan ketika kita tidak dihargai sama sekali. Bicara kesetiaan adalah bicara kita tetap percaya, bahkan waktu 9 dari 10 doa kita nggak dijawab. Bicara kesetiaan adalah tetap ikut Tuhan, meskipun setiap jalan kita rasanya berat sekali. Amin. Bapak Ibu Saudara, banyak yang mulai perjalanan iman dengan sangat semangat, apalagi cinta mula-mula, apalagi baru mulai melayani. Tapi sayangnya sedikit sekali yang mengakhirinya dengan setia. Saya berdoa di gereja ini, setiap pribadi lepas pribadi, baik kita yang melayani maupun kita sebagai jemaat, kita bukan hanya sekedar memulai dengan semangat, tapi kita semua mengakhirinya dengan setia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.